Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustaz Husain Alatas di gazebo-nya. Kita akan menampilkan acara Ulumul Quran seperti biasa. Alhamdulillah Ustaz Husain sudah hadir di sini, juga Ustaz Otong, dan acara ini disiarkan juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Angkasa di Banyubiru, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, dan Radio Rasa di Palembang. Ya, kita kembali ke acara Ulumul Quran. Kita mengambil tema Al-Quran sebagai kitab perjanjian yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai acara Ulumul Quran pada hari ini dengan tema Al-Quran sebagai kitab perjanjian yang terakhir. Sebagai pengantar, Ustaz Totong Surasmal, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ustadzina Kiram Al-Habib Husain Alatas, Bapak Ustadz Muhammad Krisna, Neza, para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi hari yang cerah, yang sejuk ini, kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pagi hari ini kita akan membahas tentang materi Al-Quran merupakan perjanjian yang terakhir. Ini sangat menarik dan tentunya perlu kita pahami dengan sebaiknya tema ini yang sedikit tentunya berbeda dalam pemahaman karena ada yang disebut dengan perjanjian lama, ada yang disebut dengan perjanjian baru. Walaupun dalam istilah Al-Quran itu tidak dijelaskan seperti itu. Perjanjian lama adalah kitab Taurat. Ya. Perjanjian baru adalah kitab Injil.
di mana isi kitab Injil itu merupakan isinya itu adalah kitab Taurat dan ditambah dengan Injil yang begitu sangat sempurna, yang tentunya berbeda dengan versi terjemahan, karena baik kitab Taurat maupun kitab Injil itu berbahasa Suryani ya, kalau tidak salah ya, Bib ya. Sementara Al-Quran ini berbahasa Arab. Baik Taurat maupun Injil termasuk kitab suci Al-Quran itu ada perjanjian-perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Khususnya Allah Subhanahu wa taala mengikat janji dengan para nabi dan rasul akan mengikuti apa-apa yang Allah sampaikan. Demikian juga dengan kitab suci Al-Quran tentunya. Yang sampai saat ini kitab suci Al-Quran adalah kitab yang sangat istimewa. Kenapa? Karena sejak diturunkan sampai saat ini tetap murni, tetap asli. Karena menggunakan dengan bahasa Arab melalui talaqi musyafahah dari sejak awal ketika Al-Quran diturunkan ya, ayat demi ayat, surah demi surat ya. Kemudian Rasulullah membacakan kepada para sahabatnya ya, difahami, dihafalkan sehingga Al-Quran sampai saat ini utuh ya, sedikit pun tidak ada perubahan. Walaupun ada orang-orang yang berusaha untuk merubah, tetap Al-Quran akan terjaga, terjamin keutuhannya. Nah, dalam konteks materi ini, kita sebagai umat Islam juga harus memahami agar kita ini berjanji ya, sebagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi dan rasul, itu untuk mengikuti ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang disyariatkan melalui kitab suci Al-Quran. Ini yang sangat penting dalam memahami Al-Quran merupakan perjanjian terakhir. Dan Al-Quran juga menjelaskan dari berbagai macam ayatnya itu tentang kebenaran kitab Taurat, tentang kebenaran kitab Injil. Tetapi bukan dalam bentuk terjemahan, tetapi dalam bentuk aslinya. Sehingga sejalan antara kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sejalan. Kenapa? Semua mengajak kepada Allah, kepada jalan yang benar. Nah, sementara ini, khususnya di Indonesia, misalkan kita punya kitab suci Al-Quran, tetapi dari riset yang dilakukan itu 65% umat Islam ini buta huruf Al-Quran. Nah, khawatir yang 65% ini mengingkari janji dengan Allah gitu, Bib. Nah, ini kan perlu pelurusan supaya ada kesungguhan-kesungguhan terhadap umat Islam itu. Pertama, untuk kembali kepada kitab suci Al-Quran. Jangan sampai memakai yang lainnya ya, termasuk yang sangat sedikit aneh ya. Ketika misalkan para pejabat itu kan disumpahkan janji juga ya gitu. Kenapa tidak melaksanakan janji-janji tersebut gitu ya? Apalagi dari sisi waktu, sisi material, kondisinya itu. Saya lihat itu Qur'annya ditaruh di belakang begitu, bukan di depan ya. Ini kan masalah. Terus waktunya itu juga bukan ba'da asar ya. Kalau dicocokkan dengan orang-orang Arab, misalkan ba'da asar itu sangat waktu yang takutin gitu ya. Kenapa sih nanti dirubah gitu konsepnya itu? Ketika sumpah pejabat itu waktu asar ba'da asar lah, biar betul-betul maksudnya menepati janji. Nah, ini janji-janji dalam konteks uraian ini ya, agar umat Islam khususnya ya kembali berjanji akan ibadah kepada Allah dan mengikuti syariat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan hanya mengaku saja gitu. Nah, ini amat penting untuk dipahami ya. Satu sisi materi ini yaitu Al-Quran sebagai perjanjian terakhir. Al-Quran mengakui bahwa kitab Taurat, kitab Injil adalah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah utusan Allah. Kemudian terakhir, kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya tentunya mari kita simak lebih jelas, lebih luas ya, agar kita betul-betul memahami perjanjian ini dan kita tentunya akan selalu berjanji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Wajannibna ya rabbana az-zalal wal fitan waz zayga wad dhalal wa thabbitna alal haqq waj'alna ya rabbana min du'atika da'ina ilaika wa hudatikal hadina ila siratikal mustaqim wakhtim lana bil husna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah, Ustadz Otong Surahman yang menemani kita pagi hari ini, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna Eza dan semua kru, begitu pula semua ikhwan yang ikut serta berjuang bersama kita melalui media Silaturrahim dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah dan pesan-pesan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam kitab sucinya. Kita berupaya untuk melakukan hal yang sama walaupun kita tidak menerima wahyu dari sisi Allah. Kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi kewajiban para ulama rabbaniyin untuk mempelajari Alkitab dan menyampaikannya kepada umat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan dalam kitab sucinya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, wa bal kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama-ulama rabbaniyin karena kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Oleh karena itu tugas para ulama yang bertugas dalam medan dakwah ini, tugas utama mereka adalah menyampaikan risalah Allah. Dan Allah mengancam dalam surat Al-Baqarah sebanyak 2 kali. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat, penjelasan-penjelasan kami, ayat-ayat kami yang terang benderang, wal huda, dan petunjuk. Mereka-mereka yang menyembunyikan ayat-ayat bayinat dan petunjuk yang telah kami turunkan. Setelah kami jelaskan bagi umat manusia, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh setiap pelaknat. Karena apa yang mereka lakukan membuat umat tidak mengetahui apa kewajiban mereka dan tugas mereka di atas muka bumi, baik di hadapan Allah maupun di antara sesama mereka sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh setiap pelaknat. Illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat kembali. Wa aslahu, memperbaiki diri mereka, artinya memperbaiki yang salah. Wa bayyanu, dan menjelaskan apa-apa ini yang menjelaskan apa-apa yang selama ini mereka tutupi dan tidak sampaikan.
Maka orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan menjelaskan, menerangkan apa yang selama ini mereka tutupi, aku akan ampuni dosa mereka. Dan aku sebagai penerima taubat yang Maha Penyayang. Ini janji dari Allah. Lalu bagaimana ulama-ulama yang tidak mengajak orang untuk memahami Al-Quran malah menyibukkannya dengan yang lain? Bukan yang lain dijadikan sebagai pengiring Al-Quran, sebagai pagar ayu. Quran sebagai apa? Sebagai fokus utamanya. Tapi sebaliknya, Quran hanya dijadikan sebagai pagar ayu, sedangkan fokus utamanya kitab-kitab yang lain. Dalam beberapa ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan lebih jelas lagi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari isi Alkitab. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan apa-apa yang Allah telah turunkan dari Alkitab. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dan mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Untuk mereka apa? Tukarkan dengan materi-materi kesenangan dunia yang tak berarti. Lalu orang bertanya, bagaimana Ustaz kalau dijual dengan harga yang mahal? Ketahuilah, harga yang murah ini adalah seluruh dunia dan isinya. Seluruh kesenangan dunia ini merupakan harga yang murah. Yang tidak mungkin dapat dibandingkan dengan apa? Yang Allah sediakan di hari akhir. Jadi kebenaran yang Allah turunkan dalam Al-Quran tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Jadi mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Mereka jadikan apa? Kitab suci Allah sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk membeli kesenangan dunia. Baik itu pengaruh, harta benda, dan berbagai macam kesenangan dunia. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ketahuilah, mereka tidak makan dalam perut mereka kecuali api yang menyala-nyala. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Allah dan Allah tidak akan menegur mereka. Dan Allah tidak akan membersihkan, mensucikan mereka dari dosa kesalahan mereka. Bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan menjual petunjuk Allah. Wal 'adzaba bil maghfirah, dan membeli azab Allah dengan menjual ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan dengan mengikuti kitab Allah. Fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka menanggung derita api neraka. Fama asbarahum. Ini yang memberikan gambaran di sini adalah Allah. Betapa sabarnya mereka dalam api neraka. Sudah tidak diajak bicara oleh Allah. Mereka juga tidak diberikan kesempatan berbicara. Allah tidak akan hapuskan, bersihkan dosa mereka. Mereka akan berdiam dalam api neraka selama-lamanya. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq.
Kenapa? Karena Allah menurunkan Alkitab bil haq dengan membawa kebenaran yang pasti, bukan lagi dugaan, ya. Bukan lagi sangkaan, bukan lagi sesuatu yang berkisar di antara benar salah, tapi yang Allah turunkan adalah al-haq, kebenaran yang pasti. Sedangkan mereka yang berselisih atau memperselisihkan kitab Allah, la fi syiqaqin ba'id, benar-benar berada pada kesesatan, pembangkangan yang amat jauh. Nah, yang tadi kita bacakan dalam suratul Baqarah, pada ayat 159 tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kemudian yang keduanya innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini merupakan ancaman yang secara khusus diperuntukkan untuk siapa? Untuk para ulama. Karena yang mempelajari Alkitab, yang memahaminya para ulama. Seharusnya mereka tidak berdiam, tapi menerangkan kepada umat. Oleh karena itu ayat 159 dan 174 ini, hendaknya kalau bisa selalu diulang-ulang. Dan ulama juga diingatkan. Kalau mereka tidak menjalankan amanat Allah menjelaskan kepada umat, maka yang mereka akan terima di hari kemudian nanti adalah laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menutupi kebenaran, Allah tidak akan mengajak berbicara mereka. Dan mereka juga tidak akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tempatkan mereka dalam azab api neraka. Karena mereka telah menjual petunjuk Allah Ta'ala dengan membeli kesesatan. Begitu juga menjual ampunan Allah dengan membeli kemurkaan dan azabnya. Dan mudah-mudahan hal ini bisa menjadi betul-betul cemeti peringatan bagi kita semua. Kita berharap para ulama dimanapun mereka berada, mereka selalu dalam ceramah-ceramah mereka menyampaikan ayat-ayat Allah. Lalu mereka bisa mengambil riwayat-riwayat dari Nabi kita sebagai pengiring. Sebagai pengiring. Jadi Quran sebagai fokus utama, lalu ayat-ayat Quran yang riwayat-riwayat hadis yang sejalan dibawakan. Jangan sebaliknya, karena kalau kita mengutamakan selain dari kitab Allah, maka kita menggiring Alkitab mengikuti riwayat tersebut. Akan masuk dalam firman Allah, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini merupakan sekedar pengantar. Tadi Ustadz Otong menyampaikan bahwasannya kita telah mengenal dua kitab perjanjian sebelum Al-Quran, yaitu kitab perjanjian lama, ya. Taurat dan kitab-kitab yang lain, ya, yang terdapat dalam perjanjian lama. Kemudian yang kedua adalah Injil yang masuk dalam kategori perjanjian baru. Kita akan jumpai, ya, judul ini terdapat pada Bible, kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Dan hal ini sebetulnya ditegaskan oleh Al-Quran. Bahwasannya Allah telah mengambil sumpah dan janji dari Bani Israel. Dikala mereka menerima Alkitab, baik itu kitab Taurat maupun kitab Injil, ketika mereka menerimanya, Allah telah mengambil sumpah dari mereka untuk betul-betul mengikuti petunjuknya, agar mereka bertakwa kepada Allah. Bukan hanya umat, bahkan para nabi, para rasul juga diambil sumpah dan janji mereka. Untuk apa? Untuk betul-betul berpegang teguh kepada Alkitab dan menyampaikannya kepada umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman
Di dalam suratul A'raf ayat 171. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ketika kami mengangkat gunung Tursaina di atas kepala mereka. Ini bukan sebuah kata majas atau metafora, tapi merupakan hakikat kejadian, realita kejadian. Ya. Ketika Allah mengangkat gunung Tursaina di atas kepala Bani Israel. Ketika mereka diambil sumpah mereka oleh Allah. Khudhu ma atainakum biquwwah. Mereka merasakan gunung di atas kepala mereka dan mereka menduga bahwa itu gunung akan jatuh. Ya. Jatuh apa? Di atas mereka. Pada suasana yang menegangkan tersebut, Allah berkata pada mereka, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah. Wadhkuru ma fi, pelajarilah semua yang terdapat di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini ayat 171 dan ayat 171 dari surah Al-A'raf. Hal ini juga diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Kita tahu bahwa Al-A'raf merupakan surah Makkiyah. Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah yang diturunkan di kota suci Mekah. Nah, kita lihat dalam suratul Baqarah kembali Allah Subhanahu wa taala mengulangi, yaitu pada ayat 63. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ketika kami mengambil sumpah mereka dan kami mengangkat di atas kepala mereka atau di atas kepala kalian gunung Tursaina. Ketika kami mengambil sumpah kalian dan kami mengangkat di atas kepala kalian gunung Tursina. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah dengan semaksimal kekuatan kalian apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Setiap orang diperintahkan bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Untuk mengambil, bukan hanya membacanya, bukan hanya menghafalkannya, tapi mengamalkan isi Alkitab. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, pelajarilah apa yang terdapat di dalamnya dan ingatlah selalu agar kalian bertakwa. Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalik. Tapi kemudian kalian berpaling. Kalian telah diambil sumpah dan janji, kalian berpaling daripadanya setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena apa? Karunia Allah terhadap kalian dan rahmatnya, niscaya kalian semua akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Ini jelas sekali. Ini jelas kah? Sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada surat Al-Baqarah juga dalam firman Allah pada permulaan surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada siapa? Bani Israel. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jelas sekali kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat berapa? Pada surat Al-Baqarah ayat 40. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Maksudnya wahai anak-anak Israel. Sedangkan Israel adalah Yakub. Yakub mempunyai 12 anak yang melahirkan 12 keturunan yang besar. Jadi wahai anak-anak Israel, ingatlah perjanjian yang telah apa? Ingatlah nikmatku yang aku limpahkan atas kalian.
Wa aufu bi ahdi, hendaklah kalian menepati ya, perjanjian yang telah apa? Yang telah kalian sepakati bersamaku. Untuk apa? Untuk melaksanakan, menjalankan isi dari kitab Taurat. Wa aufu bi ahdi, Allah mengambil sumpah dari mereka, mengambil janji mereka untuk mengamalkan isi Alkitab. Ufi bi ahdikum, bila kalian penuhi, aku akan memenuhi janjiku juga terhadap kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah hanya kepadaku kalian takut. Karena takut kalian kepada selain Allah akan membuat kalian akhirnya apa? Melenceng dari kebenaran. Takut sama apa? Ancaman manusia, takut miskin, takut melarat, takut terhadap apa? Kehilangan kedudukannya akan membuat dia akhirnya apa? Dia akhirnya nanti melakukan toleransi, meninggalkan ayat-ayat Allah. Tapi takut kepada Allah, ya, mengutamakan Allah dari selainnya akan membuat seorang istiqamah dalam kebenaran. Walaupun nyawa sebagai taruhannya, walaupun kehilangan kedudukannya, kehilangan dunianya, tidak berarti asal dia tidak kehilangan keridhaan Allah. Setelah itu wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Ini merupakan kelanjutan dari perjanjian. Dulu mereka menerima Taurat, menerima Injil, semua merupakan anak-anak dari Israel. Sekarang berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan. Itu Al-Quran. Musaddiqal lima ma'akum, yang menegaskan, ya, membenarkan apa yang ada pada kalian. Yang ada pada kalian dari kitab Taurat, dari kitab Injil yang sebenarnya, Quran menegaskan apa yang ada pada kalian. Berarti untuk membuktikan kebenaran kitab terdahulu, lihat Al-Quran. Dan janganlah kalian justru menjadi orang yang pertama kafir, menjadi pelopor kekafiran. Wala takunu awwala kafirin bih. Selanjutnya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian jual belikan ayatku dengan harga murah. Hanya untuk kesenangan dunia, kalian tutupi kebenaran. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah hanya kepadaku kalian bertakwa. Ini penting. Ini pesan wasiat yang amat indah dari Allah Ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian apa? Mencampur adukan di antara yang hak dan yang batil. Kalian sembunyikan yang hak, ya, padahal kalian tahu. Jadi mereka seringkali mencampur di antara yang hak dengan yang batil. Gimana caranya? Ayat-ayat Allahnya nggak dirubah, penafsirannya mereka rubah. Ya, mereka mencampur adukan di antara yang hak dengan yang batil. Di antaranya juga apa? Ketika mereka terjerumus, terpelosok dalam kesesatan, ketika mereka meninggalkan Taurat menggantikannya dengan Talmud. Begitu juga kita umat Islam meninggalkan Quran menggantikannya dengan yang lain. Al-Quran tidak disentuh. Al-Quran tidak dijadikan sebagai neraca dan tolak ukur kebenaran. Akhirnya kita nyasar, yang satu ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke selatan, yang satu ke utara. Walaupun bertitik tolak dari tempat yang sama, tapi mereka nyasar karena meninggalkan nur, petunjuk, dan tolak ukur yang Allah berikan buat mereka. Akhirnya umat Islam berpecah belah, bergolong-golongan, karena mereka meninggalkan petunjuk Al-Quran. Ini sebab dan rahasia di balik perpecahan umat Islam. Mereka berpecah belah karena meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya Alkitab di depan. Seperti yang antum bilang, mereka letakkan di belakang, ikut kemauan mereka, ikut doktrin kelompok mereka. Ayat ini jelas betul-betul menggambarkan kepada kita bahwasannya apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah dari Bani Israel, tidak meragukan sedikit pun. Lalu kita bertanya, lalu bagaimana terhadap kaum muslimin? Apakah Allah juga melakukan hal yang sama? Apakah Allah melakukan hal yang sama? Kita lihat dalam surat Al-Baqarah juga. Dalam suratul Baqarah. Coba kita buka ayat 100.
Udah? Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah ayat-ayat yang jelas, gamblang, terang, benderang, ya. Dan juga merupakan bukti dan tolak ukur kebenaran yang tidak meragukan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tidak akan mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Kita lihat setelah itu. Karena Al-Quran menegaskan apa yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil, berarti dia merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali mereka memberikan janji mereka, mereka mencampakkan janji yang telah mereka berikan, dan kebanyakan dari mereka tidak beriman. Awa kullama ahadu ahdan. Ahada yu'ahidu diambil dari kata al-ahdu. Kalau al-ahdu perjanjian, kalau ahada berjanji. Jadi apakah setiap kali mereka memberikan janji mereka, ya, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, sekelompok dari mereka mencampakkan apa yang mereka telah janjikan, bahkan kebanyakan mereka tak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari apa? Dari sisi Allah yang menegaskan, membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sekelompok dari orang yang diberikan Alkitab telah mencampakkan Alkitab di belakang mereka seolah-olah mereka tidak tahu. Jadi ketika datang Rasul membawa apa yang sesuai, membenarkan apa yang ada pada mereka, ternyata apa? Sekelompok dari ahli kitab mencampakkan apa-apa yang datang dari sisi Allah di belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Ini ayat 101. Berarti ini merupakan keterangan dari Allah, perjanjian yang sebelumnya dilanjutkan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana ahlu kitab, orang-orang Yahudi, sebahagian dari mereka mencampakkan kitab Allah dan janji yang mereka telah berikan. Ternyata kaum muslimin kita juga sama. Ternyata kaum muslimin kita yang menerima kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka ikuti, mereka amalkan, dijadikan sebagai pedoman hidup mereka, mereka telah campakkan di belakang mereka. Seolah-olah mereka tidak tahu. Seolah-olah mereka tidak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya menuntut kepada kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman untuk menepati apa? Menepati perjanjian yang diambil dari kita. Kitab diturunkan bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Ini merupakan kitab perjanjian. Oleh karena itu kalau kita membuka apa? Membuka suratun Nahl. Membuka suratun Nahl. Coba kita buka suratun Nahl biar lebih jelas lagi. Karena jarang kita memperhatikan apa yang datang dari Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam suratun Nahl Allah berfirman pada ayat 89. Kita mulai dari ayat 89 biar lebih jelasnya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ketika kami mengutus pada setiap umat seorang saksi yang berasal dari kalangan mereka. Saksi maksudnya nabi yang Allah pilih ya sebagai saksi dari mereka. Dari orang yang mereka kenal. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula, dan kami ya menghadirkan engkau wahai Rasulullah sebagai saksi ala haula atas mereka, atas umat Nabi dan juga umat sebelumnya.
Wa nazzalna al-kitab wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an secara bertahap untuk menjelaskan segala sesuatu. Semua terurai, terjelaskan dalam Al-Qur'an. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, juga sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi kaum muslimin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, otomatis kita semua ya, untuk menegakkan keadilan, berbuat ihsan, wa ita'i dzil qurba, berbuat ihsan secara umum dan secara khusus kepada kaum kerabat kita. Sebelum kita melihat orang lain, perhatikan orang-orang yang dekat dengan kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang kita dari perbuatan keji, dari segala macam bentuk kemungkaran, dan juga perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain. Al-baghyu itu perbuatan yang melampaui batas, yang melanggar hak-hak orang lain. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat bagi kalian agar kalian jadikan sebagai pelajaran. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Agar kalian jadikan sebagai pegangan yang kalian ingat selalu. Ini merupakan nilai-nilai universal yang disampaikan Allah agar kita menegakkan keadilan, berbuat ihsan, memperhatikan kaum kerabat kita, mengingatkan kita dari berbagai macam perbuatan keji seperti perzinaan, homoseksual, dan yang mendekatkan ke sana. Segala macam bentuk kemungkaran yang diingkari oleh setiap manusia. Karena yang mungkar ini setiap manusia mengingkarinya. Semua jenis kejahatan. Kemudian al-baghyu, perbuatan sewenang-wenang mengganggu dan melanggar hak orang lain. Nah setelah itu, coba Ustaz Otong perhatikan ayat berikutnya. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sebagaimana yang Allah ucapkan pada Bani Israel, Allah ucapkan juga pada siapa? Pada kita. Wa aufu bi ahdillah. Kepada Bani Israel, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Pada kita, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian yang kalian telah buat, kalian ucapkan bersama Allah bila kalian berjanji. Ahdullah di sini ya, ditafsirkan oleh sebagian orang janji yang kita ucapkan pada orang dengan nama Allah. Padahal sebetulnya ahdullah di sini maksudnya adalah kitab Allah. Wa aufu bi ahdillah, hendaklah kalian memenuhi, menepati, menjalankan dan melaksanakan janji yang kalian buat bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menerima dan mengamalkan isi Alkitab sebagaimana yang tadi kita jumpai dalam surat Al-Baqarah kan. Wa laqad anzalna ilaikum ayatin bayyinatin. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jadi wa aufu bi ahdillah, hendaklah kalian memenuhi, melaksanakan ya ahdullah Subhanahu wa taala yang telah kalian buat bersama Allah kalau kalian berjanji. Wala tanqubul aymana ba'da tawkidiha, jangan sumpah kalian gugurkan setelah kalian tegaskan. Wala tanqubul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, jangan kalian seperti seorang wanita yang habis memintal, pintalannya sudah sempurna terus dipreteli kembali. Dipreteli kembali hingga terurai, seolah-olah tidak pernah dia merajut dan memintal sebelumnya. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum, kalian jadikan sumpah kalian sebagai alat penipuan di antara kalian.
Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Mentang-mentang satu umat lebih kuat dari umat yang lain, dia menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lain, untuk melakukan kejahatan dan tidak menghiraukan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yablukumullahu bi, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan apa yang Allah berikan pada kalian. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun, dan Allah kelak akan menjelaskan kepada kalian di hari kiamat nanti apa yang dulu kalian perselisihkan. Seharusnya kembali pada kitab Allah menyelesaikan perselisihan. Ini tidak, kitab Allah ditinggalkan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan kalian satu umat, semuanya beriman, semuanya taat. Lalu orang bertanya, kenapa Allah nggak lakukan? Kalau Allah lakukan hal tersebut, tidak kembali pada pilihan manusia, surga tutup, neraka tutup, nggak perlu ada hisab. Seperti malaikat, semuanya taat pada Allah Ta'ala. Tapi manusia kan berstatus sebagai khalifah, diberikan akal, diberikan pilihan. Menerima kehadiran Rasul dan juga Alkitab. Tapi Rasul mereka abaikan, kitab mereka campakkan. Lanjutannya, wala tus'alunna. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah kuasa untuk menjadikan kalian satu umat. Kalian tidak diberikan lagi pilihan, tapi langsung kalian menjadi orang yang beriman. Walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Tapi dengan pilihan ini, kebebasan yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa yang dikehendaki, itu mereka yang ingkar, yang mencampakkan perjanjian mereka, memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki, yang taat, yang menepati perjanjian. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan kalian semua kelak akan ditanya tentang apa yang kalian perbuat. Wala tattakhidhu aimanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian ini, janji kalian, sebagai alat penipuan di antara kalian. Akhirnya kaki kalian yang telah mantap tergelincir kembali. Setelah beriman, kalian keluar dari keimanan. Setelah mendapatkan petunjuk, kalian tersesat. Wa tadzuqus su'a bima sadattum an sabilillah. Akhirnya kalian mencicipi akibat buruk disebabkan karena kalian berpaling dari jalan Allah. Walakum adzabun muhin, dan walakum adzabun azim, bagi kalian Allah sediakan azab yang maha besar. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Jangan kalian jual belikan perjanjian Allah dengan harga yang murah. Innama indallahi huwa khairul lakum. Yang di sisi Allah lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang di sisi kalian bakal habis. Dunia sebanyak apapun bakal habis, musnah. Tapi yang di sisi Allah kekal. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas orang yang bersabar istiqamah dalam kebenaran. Kami akan membalas mereka dengan ganjaran mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baiknya amal yang mereka lakukan. Ini betul-betul apa? Ini betul-betul merupakan kabar gembira bagi mereka yang beriman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang berbuat kebaikan, pria maupun wanita, sedangkan dia beriman, kami akan menganugerahkan baginya kehidupan yang sebaik-baiknya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan sebaik-baiknya balasan atas apa yang pernah mereka perbuat sebelumnya. Setelah itu, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan ini akan menghalang-halangi kita untuk dapat meresapi Quran, begitu juga untuk mengamalkan. Ayat ini jelas nggak Ustaz Otong? Iya, sangat jelas kan? Jelas sekali. Sangat jelas. Oleh karena itu, definisi orang yang fasik dalam Qurannya bagaimana? Ulaika humul fasiqun alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Itu mereka yang membatalkan perjanjian yang telah mereka berikan
bersama Allah dengan mengikuti kitab Allah dengan janji mereka sami'na wa ata'na. Mereka memutuskan hubungan yang wajib mereka jaga, hubungan rahim mereka, hubungan di antara sesama kaum muslimin, persaudaraan mereka cabik-cabik dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini jelas gambaran dari Allah Ta'ala yang menjelaskan bahwa apa? Kitab Taurat yang diturunkan Allah, Injil juga diturunkan Allah, kitab Quran juga diturunkan oleh Allah, menuntut dari kita untuk betul-betul mengamalkan isinya. Ini merupakan kitab perjanjian. Lalu Ustadz Otong, kita ikuti kembali bagaimana gambaran orang ya yang meninggalkan kitab Allah dan ayat-ayatnya. Kita buka suratul A'raf. Buka suratul A'raf. Coba ayatnya. Ayatnya ayat 175. Sebelumnya kan kita baca pada ayat 171 bagaimana Allah mengambil sumpah dari Bani Israel dengan mengangkat gunung Tur Saina di atas kepala mereka dikala mereka menerima kitab Taurat. Sekarang ayat 175. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawi. Bacakan kepada mereka, wahai Rasulullah. Berarti dibacakan ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan kisah mereka. Kisah berita orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ceritakan kepada mereka, naba'alladzi atainahu ayatina. Ceritakan kepada mereka berita orang atau seorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Ayat yang seharusnya mereka terima dan diamalkan isinya, diikuti petunjuknya, mereka campakan. Cuma Allah tidak menggunakan kata campakan, Allah gunakan sebuah kata yang amat indah. Fansalakha minha. Ternyata dia berlucut diri daripadanya. Salakha yaslahu itu adalah pekerjaan menguliti seekor binatang. Kalau seekor kambing dikuliti, ya namanya apa? Salakha yaslahu yang melakukan. Salah itu yang melakukan. Nah kalau insalakha itu menggambarkan daging yang telah dibersihkan dari kulitnya. Begitu selesai terbuka kulitnya namanya insalah. Salakha al-jazar atau as-salah ya. Fansalakha. Maka hasilnya binatang tersebut telah apa? Ada binatang yang suka melepaskan ini dari kulitnya apa? Ular. Ular berganti kulit. Nah, Allah gambarkan pada ayat ini bagaimana seorang yang diberikan kemuliaan dengan mengajarkan padanya ayat-ayat kitabnya, ternyata dia melepaskan dirinya dari ayat tersebut seperti seekor ular melepaskan dirinya dari pakaiannya. Fa'atba'ahu syaitan. Akhirnya orang ini dijadikan sebagai budak syaitan. Kemana pergi dia apa? Dikendalikan oleh syaitan. Kalau tabi'a yatba'u artinya mengikuti. Kalau atba'a yutbi'u membuat seorang mengikuti. Artinya syaitan membuat orang ini yang tadinya seharusnya ikut Allah, ikut kitab Allah yang begitu mulia, syaitan menjadikan orang ini sebagai pengikut yang dikendalikan. Fakana minal ghawin. Akhirnya menjadi orang yang tersesat dan menyimpang. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami bisa mengangkat ini orang dengan ayat Allah. Kalau kami kehendaki, ya, kami kuasa untuk mengangkat orang tersebut. Kalau dia mau ikut menuju kemuliaan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Bila kami kehendaki. Bukan kami gak kuasa untuk memberikan hidayah, tapi dia milihnya kesesatan dan kehidupan dunia. Jadi kalau kami kehendaki, kami kuasa untuk mengangkat dirinya dengan ayat-ayat kami. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia lebih suka apa? Akhlada ilal ard, mendekam ke bumi, enggak mau lepas. Mesti mendekam, berpegang pada kehidupan dunia. Kita kalau saksikan binatang yang kita mau angkat dia berpegangan ke bawah, itu namanya akhlada ilal ard. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia lebih suka mendekam ke bumi. Bahkan kata khulud kan kekal, enggak mau meninggalkan dunia.
bekerja fokus perhatiannya untuk dunia. Wattaba'a hawa. Karena dia fokus cinta kepada kehidupan dunia, bahkan berharap untuk kekal di dalamnya. Wattaba'a hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Akhirnya perumpamaan seperti apa? Famathaluhu kamathalil kalbi. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Perumpamaannya mirip dengan seekor anjing. Kamu hardik dia, tetap aja lidahnya keluar. Kamu biarkan, begitu juga. Jadi saat lagi duduk, jalan, ya, atau perhatikan anjing, pasti mengeluarkan lidahnya. Betul enggak? Antum bayangkan ini kalau manusia seperti seekor anjing yang terus mengeluarkan lidahnya, menggambarkan apa? Manusia nggak pernah puas. Manusia kalau haus bagaimana? Betul nggak? Nah bayangkan coba kalau manusia yang seperti ini kan orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Betul nggak? Jadi hidupnya hanya untuk nafsu wattaba'a hawa, persis seperti seekor anjing yang terus menjulurkan lidahnya sambil mendenguskan nafasnya. Nah manusia yang seperti ini, orang yang tidak pernah puas, yang diperbudak oleh hawa. Walaupun sudah kakek-kakek tua renta berbaring di tempat tidur, masih apa? Masih juga apa? Mendenguskan nafasnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haus. Famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamannya mirip dengan seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kamu hardik dia, tetap dia menjulurkan lidahnya sambil menenguskan nafasnya. Kamu biarkan juga begitu. Dan subhanallah kita lihat ya, Allah berikan perumpamaan dengan anjing ini unik. Sebetulnya anjing ini ya, binatang yang kita anggap binatang yang cerdas. Bahkan manusia dari mulai zaman dahulu kala memanfaatkan anjing untuk berburu, untuk menjaga rumah ya. Bukan binatang yang terkutuk seperti yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin. Karena zaman dulu para sahabat Nabi menggunakan anjing berburu. Kemudian di Mekah bahkan tahun 70-an penuh dengan anjing, tidak ada masalah apa-apa. Ashabul Kahfi juga bersama anjing. Tapi sekarang kita lebih takut terhadap anjing daripada maksiat, dari dosa besar. Anjing ini binatang yang cerdik, bahkan jauh lebih cerdik, lebih bajik dibandingkan kucing. Kalau kucing diberikan makan, terbuang air, tidur, malas kerja. Bahkan kalau suka-suka diberikan makan, tikus dia nggak bakal hadapi sama sekali. Malah takut. Tapi kalau kita nggak berikan makan dari rumah, biar di luar ya, dia akan mengejar tikus. Tapi begitu kita manjakan di rumah, tikus kecil liwat dia lari. Betul nggak? Jijik juga. Iya. Jadi antum melihat bagaimana gambaran anjing. Anjing ini binatang yang cerdik. Cuma sayang, dia selalu dimanfaatkan oleh apa? Manusia. Dia bukan sebagai tuan. Dia menjaga kebun, diberikan makan tapi untuk menjaga apa? Menjaga kebun atau menjaga ternak. Diberikan makan untuk menjaga rumah. Betul enggak? Atau menjadi anjing sirkus. Dia yang bermain lompat sana, lompat sini, tapi yang dapat untung siapa? Majikannya. Majikannya. Atau menjadi anjing berburu. Dia yang memburu dengan susah payah. Begitu mendapatkan buruannya, dibawa ke hadapan tuannya hanya motong sedikit diberikan untuk anjingnya. Yang paling banyak untuk siapa? Tuannya. Nah, begitu juga orang yang meninggalkan petunjuk Allah seperti ini. Walaupun kelihatan kaya, tapi diperbudak oleh dunia, bukan sebagai tuan yang merdeka. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ceritakan kisah ini agar menjadi bahan renungan bagi mereka. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Betapa buruknya keadaan dan perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bukan hanya mereka tampil dengan buruk, bahkan apa? Bahkan wa anfusahum kanu yadhlimun. Yang pertama teraniaya adalah diri mereka sendiri. Dan diri mereka yang mereka aniaya dengan meninggalkan petunjuk Allah dari manusia mulia yang mengikuti petunjuk dan pedoman kompas dari Allah menjadi budak syaitan. Man yahdillah fahuwal muhtadi. Yang mendapatkan petunjuk atau yang mengikuti petunjuk Allah, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, tapi yang meninggalkan petunjuk Allah mengikuti kesesatan, faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Nah, antum perhatikan Ustaz Otong di sini. Dari ayat yang tadi kita baca, jelas apa tidak? Jelas ya. Jelas kan? Bagaimana
Allah ambil dari kita perjanjian dengan kitab Allah. Tapi umat Islam ya, tadi antum sampaikan yang 65% tidak berhubungan dengan Quran. Yang 34% berhubungan dengan Quran. Dari 35% yang berhubungan dengan Quran, yang membaca kan, ya, yang menghafal, yang memahami. Jangankan awamnya, kiai-kiainya pun ya jauh dari Quran, yang mereka baca bukan kitab Allah. Saya hidup lama di pesantren. Fokus perhatian kita di pesantren bukan kitab Allah. Hanya setelah maghrib subuh kita baca, kita hafal. Selebihnya kita baca buku-buku selain kitab Allah. Akhirnya umat jauh dari kitab Allah, tidak tahu perjanjian yang diambil dari mereka. Dari mulai pejabat di atas sampai rakyat jelata cukup beranggapan menjadi orang Islam hanya dengan sholat, tidak melihat kitab Allah untuk mengatur kehidupan mereka. Jadi yang salah di sini ulama apa rakyat? Sebelum rakyat ditanya, yang bakal dipanggil ulama. Oleh karena itu sebelum penyembah berhala dimasukkan ke neraka, ulama-ulama yang khianat yang pertama kali akan masuk ke dalam api neraka. Tapi sayangnya, kenapa justru kalau kita mau menyampaikan Quran, mengajak orang kembali kepada Al-Quran, justru diserang beramai-ramai. Bagikan panah apa? Yang berseliuran datang kepada kita. Tahu nggak Ustaz kenapa? Ini berkaitan dengan kemaslahatan, keuntungan dunia. Keuntungan dunia, begitu juga pengaruh dan lain sebagainya. Karena kalau orang kembali kepada Quran, Quran jalannya lurus. Mau orang kecil, mau orang besar, mau ulama, mau kiai, mau habib, di mata Quran sama. Salah, benar-benar. Tapi kalau yang lain bisa dikompromikan. Yang lain bisa apa? Dikompromikan. Ada pendapat ulama nggak cocok, bisa pindah pendapat ulama yang lain. Ada hadis nggak cocok, bisa cari hadis yang lain. Tapi kalau Quran tidak ada. Nah, kita berusaha setiap siaran kita menyampaikan Al-Quran, mengajak kembali kepada Al-Quran dengan tujuan sebetulnya untuk membuat kita semua akrab, tahu isi Al-Quran. Karena ini menyangkut perjanjian kita dengan Allah. Kemudian saya sebagai ustadz punya kewajiban untuk menyampaikan. Kalau tidak, sebelum penyembah berhala, saya yang akan pertama-tama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkena laknat dari Allah, laknat dari setiap pelaknat. Kemudian juga apa? Tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian nanti, dan tidak akan dihapuskan, disucikan dosa-dosanya. Daripada kita berhadapan dengan kondisi seperti ini di hari kemudian nanti, mendingan kita berhadapan dengan mereka-mereka yang tidak suka dengan Quran dan apa yang kita sampaikan. Lalu mereka melontarkan tuduhan Qurani, ada yang mengatakan Khawarij, ada yang mengatakan Syiah. Saya juga bingung. Ini antara kelompok yang bertentangan satu dengan lainnya ada pada saya, subhanallah. Cuma kalau kalian bertanya apa identitas kita yang sebenarnya, saya jawab Muslim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hadiyan wa nuran wa syifaan wa rahmatan wa mizana. Kita ingin betul-betul dikumpulkan bersama kaum muslimin. Nggak sama sekali nggak berminat dikumpulkan bersama kelompok dan golongan manapun. Nah, kalau kita kaum muslimin kita bisa bergabung, umat Rasul di atas, para sahabatnya, bahkan umat-umat terdahulu, kita bergabung dalam kafilah Islam bersama seluruh orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bergolong-golongan begitu sampai di akhirat bingung, di mana tempatnya nih? Betul enggak? Akhirnya Iblis bilang apa? Daripada kamu pusing-pusing, masuk dalam rombongan kita sudah. Ternyata yang jadi pemimpin bukan Rasul, tentu yang menjadi pemimpin syaitan yang mengajak mereka berpecah belah. Akhirnya nggak diterima dalam golongan kaum muslimin yang dipimpin para nabi, para rasul yang mengajak orang semua untuk kembali kepada Allah, berserah diri padanya, berpegang pada talinya. Syaitan sambut mereka. Pintu terbuka lebar-lebar bagi kalian. Nah, ini merupakan keadaan yang merugikan. Mungkin yang kita sampaikan bagi sebagian kalangan agak sedikit pedes ya, tajam. Tapi apa yang saya sampaikan merupakan keharusan yang harus disampaikan oleh setiap para da'i, para alim ulama. Kalau orang-orang Nasrani datang ke gereja mereka dibacakan kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci, sedangkan jarang kita jumpai ustadz-ustadz yang mengajak jamaah dan umatnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Alasan mereka, kitab-kitab para ulama telah menjelaskan, menerangkan apa yang dalam kitab Allah. Demikianlah Ustaz Otong, Ustaz Muhammad Krisna, begitu pula Neza dan lainnya.
kajian kita pada pagi hari ini, bahwa Al-Quran adalah kitab perjanjian sebagaimana kitab sebelumnya, dan Allah mengambil janji dari kita kaum muslimin dengan kitab perjanjian terakhir ini. Siapa-siapa yang mengikuti petunjuknya, menepati janjinya, Allah akan menepati janjinya. Kalau tidak, maka dengan sendirinya kesalahan kembali kepada kita. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bertaubat, kembali kepada Allah, mengikuti bimbingan petunjuk kitabnya sebagaimana Nabi kita. Inilah sunnah Nabi kita yang sejati. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Iwan dan Anwar, telah kita dengarkan tadi Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Otong Surasman. Mudah-mudahan kita semakin yakin akan kebenaran Al-Quran. Baik, insya Allah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa depan. Saya Muhammad Krishna, ada Yoga di sini, Neza, kemudian Fahri dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.